Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Mulyati. Di video kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Rizal Fahlevi LC/MSI, mengenai fikih muamalah. Adapun soal-soalnya sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan giro, deposito, tabungan beserta penjelasan alur skema. Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Tabungan dalam pasal 1 Undang-Undang tahun 2008 menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tabungan ada dua, yaitu yang pertama, wadiah hanya untuk menyimpan, dan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan, maka tabungan mudharabah lah yang sesuai. Deposito pasal 1 Undang-Undang tahun 2008 didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Yang kedua, jelaskan produk penyaluran dana di perbankan syariah. Poin A, produk jual beli dengan bentuk murabahah, salam, dan istisna. Poin B, produk bagi hasil dengan bentuk mudharabah dan musyarakah. Poin C, prinsip sewa dengan akad ijaro dan IMBT. Poin D, prinsip pinjaman dengan akad qardul hasan, dan serta jelaskan skema serta alur skema dengan contohnya. Poin A, produk jual beli. Yang pertama ada akad murabahah, salah satu jual beli yang bersifat amanah, akad jual beli atas barang tertentu di mana dalam transaksi jual beli penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Skema akad murabahah. Yang pertama, bank syariah dan si nasabah melakukan negosiasi dan pemenuhan persyaratan. Yang kedua, bank syariah dan si nasabah melakukan akad jual beli, lalu bank syariah membelikan barang ke supplier dan supplier mengirim barang ke si nasabah. Lalu nasabah menerima barang dan dokumennya. Nasabah akan membayar cicilan kepada bank syariah. Akad salam yaitu pembelian barang dengan penyerahan yang ditangguhkan dan pembayaran dilakukan awal. Skema salam yang pertama, penjual dan pembeli melakukan pesanan dengan spesifikasi. Yang kedua, penjual dan pembeli melakukan negosiasi menggunakan akad salam. Yang ketiga, pembeli melakukan bayar di muka kepada penjual. Lalu yang keempat, penjual melakukan produksi sesuai pesanan. Yang kelima, lalu mengirim barang ke si pembeli. Akad istisna secara etimologi berarti minta dibuatkan. Secara muamalah, istisna berarti suatu perjanjian jual beli antara mustasni atau pembeli, di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dipesan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria yang jelas. Skema istisna yang pertama, nasabah sebagai konsumen pembeli melakukan pesanan kepada bank, lalu bank membeli kepada produsen pembuat, lalu si nasabah menjual barang kepada bank, dan produsen mengirim barang ke si nasabah. Poin B yaitu bagi hasil menggunakan akad mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih di mana pihak pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Berikut adalah skema dari mudharabah. Akad musyarakah.
bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Skema musyarakah yang pertama, nasabah dan bank syariah melakukan akad, yaitu akad musyarakah untuk melakukan proyek usaha, kemudian keuntungan dan bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal atau nisbah. Poin C yaitu akad ijarah, akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Adapun ijarah muntahiyah bitamlik yaitu ijarah wa iqtina adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa. Dengan kata lain, sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Skema ijarah yang pertama, nasabah datang ke bank syariah untuk pengajuan pembiayaan ijarah. Yang kedua, bank syariah membayar dana untuk mengakuisisi hak manfaat barang atau jasa kepada pihak ketiga. Lalu yang ketiga, itu nasabah dan bank syariah melakukan akad ijarah. Yang keempat, bank syariah memberikan jasa kepada si nasabah dan nasabah melakukan pembayaran ujrah kepada bank syariah. Poin D, prinsip qardul hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebijakan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya itu untuk membantu rakyat kecil di mana dana tersebut dapat dari infak, sedekah, dan sumbangan. Adapun skema akad qard hasan sebagai berikut. Yang ketiga, jelaskan produk jasa di perbankan syariah. Poin A, produk dengan akad wakalah. Poin B, produk dengan akad hawalah. Poin C, produk pegadaian dengan akad rohan. Poin D, produk bank dengan cara kafalah. Serta jelaskan skema beserta contohnya. Poin A, akad wakalah. Akad wakalah memiliki beberapa pengertian, diantaranya al-hifz yang berarti perlindungan, al-kifayah yang berarti pencukupan atau al-domah, tanggungan, dan al-tafwid itu berarti pendelegasian yang diartikan juga memberikan kuasa atau mewakilkan. Secara terminologi, berarti mewakilkan atau menyerahkan suatu pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang lain yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan. Berikut adalah skema akad wakalah. Poin B, yaitu akad hawalah. Hawalah bermakna mengalihkan, memindahkan. Dalam istilah ilmu fikih, hawalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Akad pemindahan hutang suatu pihak kepada pihak lain dalam lembaga keuangan hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut. Skema hawalah. Yang pertama, penyuplai menyuplai barang kepada nasabah. Lalu yang kedua, penyuplai memberikan invoice kepada bank. Lalu bank membayar kepada supplier. Lalu bank menagih kepada nasabah dan nasabah membayar kepada bank. Skema akad rohan. Yang pertama, nasabah menggadaikan barangnya kepada bank syariah, lalu bank syariah membiayai nasabah dan nasabah menggadaikan barangnya kepada bank syariah. Poin D yaitu kafalah. Secara etimologi, kafalah berarti adoman, yaitu jaminan, hamalah, yaitu beban, jamah, yaitu tanggungan. Sedangkan secara terminologi,
Yang dimaksud dengan al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang tertanggung. Yang keempat, jelaskan akad-akad di pasar modal disertai dengan skema dan penjelasan alur skema. Pasar modal. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariat Islam dengan cara-cara yang berlandaskan syariah pula, yang menerapkan prinsip-prinsip syariah antara lain melarang setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, dan instrumen yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Saham syariah merupakan surat berharga bukti penyerahan modal pada suatu perusahaan. Dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari perusahaan tersebut. Sedangkan saham syariah atau sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Skema saham syariah musyarakah. Yang pertama, emiten menawarkan saham kepada investor, lalu investor memberikan atau menyetor dana kepada emiten, lalu kemudian emiten memberikan saham kepada investor. Skema saham syariah mudharabah. Yang pertama, investor menyetorkan dana kepada bursa efek. Yang kedua, bursa efek dan emiten melakukan jual beli saham. Yang ketiga, emiten memberikan saham tersebut kepada investor. Sukuk. Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya, atau underlying asset. Underlying asset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan underlying asset ini dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa, hak manfaat atas aset. Yang pertama, ada akad musyarakah, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang kedua, ada akad ijaroh, akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut. Yang ketiga, ada akad istisna, akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dengan pembuat atau penjual. Yang keempat, ada akad mudharabah, itu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan awal. Reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana bagaimana dimaksud dengan UU PM dan peraturan pelaksanaan yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Skema reksadana mudharabah. Yang pertama, investor menyetorkan dananya kepada pengelola dana, lalu pengelola dana syariah membuat laporan kepada BPPAM. Kemudian BPPAM melakukan pengawasan terhadap pengelola dana dan pengelola dana memberikan surat berharga kepada pasar modal. Lalu pasar modal menjualbelikan efek kepada emiten dan tolong-menolong di antara sejumlah orang pihak melalui instruksi dalam bentuk aset atau
atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Ini adalah karakteristik asuransi syariah atau skema umumnya. Akad mudharabah musyarakah. Akad mudharabah musyarakah ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah. Skema akad di mana pengelola atau pada asuransi syariah menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad ini dalam asuransi syariah berdasarkan fatwa akad wakalah bil ujroh merupakan perjanjian pendelegasian dan penunjukan seseorang dalam hal ini boleh dilakukan oleh asuransi karena merupakan bagian dari memasarkan dan dapat atau menjual pada asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan atau wakalah bil ujroh maupun yang tidak ada perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pihak lain di mana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan ujroh atas jasa yang telah dilakukan. Akad wakalah bil ujroh ini merupakan jenis akad yang bersifat tabaru untuk saling tolong-menolong. Dalam hal ini lending yourself, di mana perusahaan maupun mitra kerjanya meminjamkan atau memberikan jasa kepada pihak lain dalam hal pengelolaan dana melalui investasi syariah sekaligus asuransi syariah. Berikut adalah ujroh dengan akad wakalah. Mama, don't stress your mind. We